Ya, kita pelajari pengantar Big Data terlebih dahulu. Ya, kita mulai dari definisinya ya. Ada banyak definisi mengenai Big Data. Jadi, kalau kita belajar ilmu komputer itu ya, ilmu komputer itu dari dulu ya, sejak saya ya, awal pelajari itu biasanya ini ya, teknologinya ada terlebih dahulu ya, dipasarkan terlebih dahulu, terus baru kita cari teorinya. Ya, kita cari teori sama kayak big data. Big data itu sebetulnya adalah ya istilah marketing gitu ya. Istilah marketing dari perusahaan-perusahaan besar. Dia populerkan dulu istilahnya ini, terus baru para ilmuwan mencari teori-teorinya. Nah, makanya kalau kita coba cari definisi big data, ya tiap ilmuwan mungkin beda-beda ya mendefinisikannya. Bahkan juga nanti ada dari perusahaan-perusahaan juga punya definisi sendiri. Artinya ya definisinya ini tidak tunggal, ada banyak. Nah, kita coba lihat definisi-definisinya ya. Ini ada Bernard Marx mendefinisikan big data sebagai jejak digital yang akan kita hasilkan di era digital ini. Ya. Kita banyak sekali menghasilkan jejak digital ini, apalagi setelah populernya media sosial. Ya. Ada Instagram, ada TikTok, gitu. Twitter, dan seterusnya ya, yang bisa memberikan jejak digital. Gitu. Jejak digital ini terdiri dari semua data yang ditangkap saat kita menggunakan teknologi digital. Nah, juga ada, mungkin kalau Anda sering pakai gadget-gadget gitu ya, jejak digitalnya juga bukan apa saja yang Anda tulis, Anda kirimkan ya, tetapi ada juga kalau di smartphone itu ada ini Google Location gitu ya. Kalau Anda aktifkan Google Location, maka semua pergerakan dari smartphone Anda ya, kalau Anda bawa smartphone ya, akan tercatat. Ya, akan tercatat. Kalau saya suka mengaktifkan itu ya. Jadi aktivitas saya ketika saya jalan di luar itu akan tercatat. Tadi saya pergi kemana saja ya, walaupun datanya mungkin tidak detail ya, karena kadang koneksi internetnya tidak bagus di suatu tempat itu, sehingga ada data yang hilang juga. Ya, itu juga jejak digital. Ya, kalau Anda sudah pakai smartwatch gitu ya. Nah, smartwatch kan bisa mendeteksi misalnya detak jantung Anda, tekanan darah Anda, dan seterusnya itu ya. Aktivitas-aktivitas Anda. Nah, itu kalau Anda aktifkan pencatatannya ya, dia akan jadi jejak digital juga. Nah, ide dasar di balik frase big data adalah bahwa semua yang kita lakukan semakin meninggalkan jejak digital yang dapat kita gunakan dan analisis untuk menjadi lebih pintar. Ya, Anda browsing-browsing itu juga jejak digital. Anda pakai aplikasi juga akan meninggalkan jejak digital. Jadi apa saja yang kita lakukan saat ini itu menghasilkan jejak digital. Kekuatan pendorong di dunia baru yang berani ini adalah akses ke volume data yang terus meningkat dan kemampuan teknologi yang terus meningkat untuk menambang data tersebut untuk wawasan komersial. Ya, jadi contohnya tadi banyak ya jejak digital ya. Anda browsing, misalnya Anda browsing ke marketplace ya, maka aktivitas Anda akan tercatat di marketplace tersebut ya. Produk-produk apa yang sering Anda lihat di marketplace tersebut, misalnya produk-produk apa yang sering Anda beli di marketplace tersebut. Ya, kalau Anda masuk ke media sosial ya, berita-berita apa yang sering Anda baca, sering Anda klik linknya, itu akan tercatat semua. Dan itu membentuk data yang bisa ditambang, bisa dianalisis. Nah, perusahaan riset Gartner mendefinisikan big data sebagai berikut ya. Big data adalah aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan atau beragam bentuk informasi yang menuntut bentuk pemrosesan informasi yang hemat biaya dan inovatif, yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan proses otomatisasi. Nah, definisi ini yang jadi dasar ya dari materi kuliah yang akan kita
pelajari nanti ya. Jadi ada, kalau di sini ada 3 karakteristik di sini ya. Jadi informasinya ini volumenya tinggi. Volume itu ukurannya ya. Jadi besarnya ya. Sangat besar dia ukurannya itu ya. Kecepatannya tinggi. Jadi data tadi hadir dengan kecepatan tinggi. Ya, hadir dengan kecepatan tinggi karena ada banyak data tadi dan datanya itu mengalir dengan cepat, ya, dengan cepat sekali. Terus bentuknya juga beragam. Ya, ada teks, mungkin ada suara, ada video, macam-macam. Teksnya itu mungkin masih dibagi lagi, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur, ya, macam-macam bentuknya. Nah, ini menuntut pemrosesan informasi yang hemat biaya. Nah, kalau tadi datanya banyak sekali dan dia datang dengan cepat sekali, bentuknya juga beragam. Nah, kalau kita ngolah tentunya butuh komputer yang canggih gitu ya, komputer yang powerful, yang cepat gitu. Nah, tapi di sini kalau seperti itu ya mungkin hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa mengolahnya ya, tidak semua perusahaan bisa sanggup untuk mengolahnya atau bahkan mungkin sampai saat ini belum ada yang bisa mengolahnya. Maka dicari solusi bagaimana yang pemrosesan yang hemat biaya dan inovatif. Ya, nanti akan kita pelajari juga di sini. Makanya tadi saya katakan bahwa untuk pengolahannya kita butuh banyak perangkat nanti ya. Jadi pengolahannya itu tidak di satu perangkat, di satu komputer maksudnya, tetapi dibagi-bagi ke banyak komputer. Ya, komputernya tidak perlu yang canggih ya, tidak perlu yang powerful ya, tapi komputer biasa bisa digunakan sehingga dia hemat biaya. Nah, ini memungkinkan nanti ada peningkatan wawasan, pengambilan keputusan dan proses otomatisasi. Ada definisi lagi ya, Ernst dan Young menawarkan definisi berikut: big data mengacu pada volume data yang dinamis. Ini masih sama yang mengenai volume ya. Dinamis itu berarti yang cepat tadi ya. Dinamis itu mengacu pada kecepatan ya, besar ya, volume berbeda ya. Jadi jenisnya berbeda ya. Jadi masih sama tadi. Yang dibuat oleh orang, peralatan dan mesin ya. Jadi bisa dibuat orang, tadi saya contohkan ada orang, bisa juga peralatan dan mesin. Ya, peralatan dan mesin pun juga menghasilkan data juga. Ya, seperti server itu ya akan menghasilkan data ya. Siapa yang mengunjungi server tersebut, dari mana dia asalnya. Gitu ya. Terus kalau ada permasalahan dia juga akan menghasilkan data juga. Mesin dia juga akan menghasilkan data ya. Mesin misalnya mobil itu ya, mobil itu kan menghasilkan data ya, walaupun belum tersimpan datanya. Jadi kalau kita bicara pesawat terbang itu ada black box namanya. Nah, data tersebut disimpan. Di beberapa negara tertentu seperti Korea Selatan itu sudah ini ya, mewajibkan pemakaian black box di mobil yang mencatat data-data di mobil. Misalnya kalau mobil itu jalan itu ya, kecepatannya berapa akan dicatat, terus kemudian ya putaran mesinnya berapa dan seterusnya itu akan dicatat. Nah, itu bisa bentuk data juga. Dibutuhkan teknologi baru, inovatif dan terukur untuk mengumpulkan, menghosting itu ya untuk menyimpannya, dan secara analitis memproses sejumlah besar data yang dikumpulkan untuk memperoleh wawasan bisnis waktu nyata yang terkait dengan konsumen, risiko, keuntungan kinerja, manajemen produktivitas, dan nilai pemegang saham yang ditingkatkan. Jadi kita butuh suatu teknologi baru yang bisa memprosesnya, memproses data yang tadi ya, yang besar, dinamis, dan bermacam-macam itu. Ya, terus untuk supaya bisa kita manfaatkan data tersebut. Ya. Saat ini zamannya data kalau sekarang ini ya. Data itu penting sekali. Maka banyak startup ya, perusahaan-perusahaan itu ya yang fokus pada pengumpulan data. Yang penting datanya dulu ngumpul. Maka strategi yang dipakai itu strategi bakar uang. Jadi istilahnya adalah bakar uang. Ya, kasih diskon gitu ya, kasih promo-promo murah-murah
supaya orang banyak menggunakannya. Nah, nanti akan dapat data. Setelah dapat data, kita tahu bagaimana karakteristik dari konsumen, ya, terus digunakan untuk proses selanjutnya. Ya. Nah, berarti bagaimana mengelola konsumen tersebut bisa digunakan seperti itu. Ini ada definisi lain dari Lisa Arthur, kontributor Forbes, mendefinisikan big data sebagai kumpulan data dari sumber tradisional dan digital di dalam dan di luar perusahaan yang mewakili sumber penemuan dan analisis yang berkelanjutan. Ya, ini juga data. Ya, ini dia fokus pada sumbernya. Jadi kalau menurut Lisa ini datanya nggak cuma dari digital tetapi tradisional juga, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Ya, jadi kalau kita punya perusahaan ya, kita juga perlu mengumpulkan data-data ini dan nanti bisa dianalisis ya untuk memperkuat perusahaan kita. Nah, itu beberapa definisi tadi ada banyak. Nah, dari definisi tersebut kita bisa menemukan karakteristik big data ini. Ya, karakteristik big data. Nah, ini pun karakteristik big data ini juga sepertinya ada banyak ya yang membahas ya, ada banyak buku yang membahas dan satu dengan yang lainnya mungkin beda-beda. Ini saya kumpulkan, ada 5 di sini. Nah, umumnya itu ada 3 karakteristik. 3 yang pertama ini. Ya, 3 yang pertama yang tadi juga sudah disebutkan dalam definisi. Ya, ada velocity. Velocity itu kecepatan. Jadi datanya itu hadir dengan kecepatan tinggi. Ya, kecepatan tinggi. Jadi misalnya itu ya data dari black box pesawat terbang gitu ya, yang gampang itu. Black box pesawat terbang itu kan mencatat semua kondisi dari pesawat terbang gitu ya. Pesawat terbangnya terbang dengan kecepatan berapa, terus kondisi perangkat-perangkatnya, mesin-mesinnya seperti apa. Ada banyak alat sensor di pesawat terbang ya, ada sensor sudut kemiringan pesawat tersebut dan seterusnya, ada banyak sekali. Nah, semuanya itu akan memberikan data dan harus disimpan ya dengan cepat karena data tersebut hadir dalam satuan mungkin per detik, bahkan bukan per detik ya, per milidetik mungkin ya, karena harus dicatat semuanya. Jadi kecepatannya tinggi. Ya, kecepatannya tinggi. Kalau bicara media sosial ya, misalnya TikTok gitu ya, yang populer mungkin video TikTok ya. Saat ini sudah banyak sekali orang yang menggunakan TikTok dan sudah banyak pula yang mengupload videonya di TikTok. Nah, artinya mungkin dalam setiap detik ada beberapa orang sekaligus yang mengupload di TikTok. Ya, jadi kecepatannya tinggi ya. Dalam 1 detik aja sudah ada banyak video yang terupload di TikTok. Itu kecepatan. Volume berarti besarnya, ukurannya besar. Ya. Jadi satuannya mungkin bukan kilo lagi atau bukan mega lagi ya. Kalau teks mungkin kilobyte ya, kalau gambar mega ya, kalau video giga gitu. Nah, itu semuanya kalau digabungkan dengan kecepatan tinggi tadi ya, satuannya menjadi tera ke atas itu. Variatif itu jenis-jenisnya, jadi beragam jenis tadi ya. Ada teks, ada video, ada gambar, ya, ada suara, terus kemudian formatnya mungkin juga beda-beda. Velocity itu keandalannya, validitasnya, karena sekarang ini kan juga ada banyak informasi hoax, juga, harus bisa kita pisahkan mana yang hoax, mana yang bukan. Value itu keberhargaannya, berharga tidak data tersebut. Ya. Kalau sekarang sih umumnya semua data itu berharga, bisa kita manfaatkan. Ya, kita bahas satu persatu, mulai dari velocity. Ini velocity kecepatan data atau kecepatan akumulasi data ya, kecepatan pengumpulan datanya. Velocity adalah gagasan bahwa data dihasilkan dengan sangat cepat, sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Atribut mencakup streaming ini dekat atau waktunya real time. Gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak live streaming gitu ya, live streaming.
serta teknologi lokal dan berbasis cloud yang dapat memproses informasi dengan sangat cepat. Yaitu velocity. Jadi kecepatan ya kalau velocity. Dan volume itu adalah skala data atau peningkatan jumlah data yang disimpan. Volume adalah jumlah data yang dihasilkan, misalnya exabyte. Nah, ini coba exabyte itu berapa tera ini ya? Exabyte, zettabyte, yottabyte, dan lain-lain. Ini pengumpulan datanya, ini besar sekali. Pendorong volume adalah peningkatan sumber data, sensor resolusi lebih tinggi, dan infrastruktur yang dapat diskalakan. Ini sensor resolusi ya, misalnya kamera video ya, atau kamera ya gambar itu ya. Resolusinya sekarang sudah tinggi-tinggi ya. Dulu video itu kalau udah video analog, kalau kita buat digital itu istilahnya tuh low density, densitas rendah itu ukurannya 320 kali 200 ya. Terus meningkat itu VCD itu ya, resolusinya low semua di VCD. Terus meningkat ada DVD. Ya, DVD itu gambarnya mempunyai resolusi standar ya, standar definition. Ya, istilahnya standar definition itu sampai 480 ya. Ya saya lupa depannya ya. Tapi belakangnya 480. Disebut 480p atau 480i ya. P itu progresif, kalau itu interlace. Ya, terus naik lagi ada Blu-ray. Blu-ray awal itu high definition. Ya, high definition itu naik lagi sampai 1080p itu ya. Nah, terus sekarang lagi sudah berkembang ada 2K ya, 2K, 4K itu ya, ada 4K ya, 4K. Bahkan ada beberapa yang sudah 8K. Ya, jadi resolusinya makin tinggi, berarti itu volumenya juga makin tinggi juga. Nah, itu kita bicara gambar. Belum bicara mengenai suara, ya juga sama. Dulu suara, kalau yang digital itu CD ya, CD audio itu cuma diambil sampelnya itu sebanyak 48.000 per detik, 48.000 sampel per detik. Kalau sekarang sudah ya ada yang 2 kali lipatnya ya 96, berarti kalau 2 kali lipat, ada yang 4 kali lipat 192 ya kalau 4 kali lipatnya. Ya, jadi 192.000 sampel per detik yang diambil untuk suara. Nah, jadi semakin besar ya. Teks pun juga semakin besar. Bahkan ini saya bicara di sini kalau misalnya saya rekam ya, kemudian saya upload ke YouTube. Nah, nanti YouTube akan secara otomatis membuat teksnya. Ya, akan membuat teksnya. Jadi akan jadi banyak juga. Kalau saya ngomongnya cepat sekali ya akan jadi banyak sekali teksnya. Yang berikutnya variety. Ya, variety keberagaman, keanekaragaman data. Kita memiliki data terstruktur yang sangat cocok dengan baris dan kolom atau database relasional, itu terstruktur. Jadi akan ada terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Gitu ya. Ya, jadi kalau yang terstruktur itu yang dalam bentuk basis data atau yang bisa kita buat dalam baris kolom, gitu ya, itu terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur ya tidak dibuat baris kolom itu ya. Tidak diatur dengan cara yang tertentukan sebelumnya, misalnya tweet, posting blog, gambar, angka, video. Gitu ya. Ada juga yang semi terstruktur. Semi terstruktur itu contohnya kode HTML atau kode XML. Nah, sekarang banyak data dalam bentuknya semi terstruktur. Ya, ada sekarang sudah ada database yang tidak relasional ya, database yang semi terstruktur ya, non relasional itu sudah ada. Kemudian variety adalah gagasan bahwa data berasal dari berbagai sumber, mesin, orang, proses, baik internal maupun eksternal organisasi. Ya, karena dari berbagai sumber, maka ya bentuknya pun macam-macam. Kadang tidak standar bentuknya. Ya, misalnya kalau gambar aja kita kenal ada gambar dengan ini ya, tipenya ada JPEG ya, ada PNG gitu. Kalau dulu ada GIF juga, GIF sekarang sudah kurang populer ya itu GIF.
tapi dulu sangat populer. Ya, kalau video ya, kodeknya juga macam-macam. Ya, ada bahkan kalau kita nonton video, kita nonton YouTube gitu ya, kalau kita kan nggak tahu ya kodeknya apa ya, kita cuma nonton gitu ya. Ya sebetulnya YouTube itu punya kodek yang macam-macam. Ada kodek yang cocok untuk perangkat yang lambat misalnya ya. Ada kodek yang cocok untuk perangkat yang cepat, yang canggih itu cepat. Ya. Masing-masing tentunya punya kelebihan dan kelemahan. Kalau kodeknya ditujukan untuk perangkat yang lambat, ya kelemahannya adalah gambarnya kurang bagus. Ya. Gambarnya tidak detail. Ya, tapi dia lancar, jalan lancar di perangkat-perangkat yang lambat. Jadi kalau perangkat kita cepat, nah, kita akan diberikan kodek yang lebih baik. Ya, gambarnya bisa lebih detail. Ya. Atribut mencakup tingkat struktur dan kompleksitas, dan penggeraknya adalah teknologi seluler, media sosial, wearable technologies, ya kayak smartwatch, wearable technologies, teknologi geo, ya ini yang Google Map misalnya contohnya, video dan banyak lagi lainnya. Jadi asalnya pun berbagai macam, jadi bentuk datanya juga berbagai macam. Nah, itu tadi 3V yang pertama ya. Kalau dalam definisi-definisi yang kita pelajari sebelumnya, biasanya menyinggung 3V yang pertama ini. Tapi di definisi-definisi yang lain juga ditambahkan VV yang lain ya, misalnya velocity. Velocity adalah kesesuaian dengan fakta dan akurasi ya. Jadi kehandalannya, kevaliditannya ya, validitas dari data tersebut ya. Mengingat kalau sekarang ini sudah banyak juga data hoax gitu. Kalau misalnya data dari mesin ada nggak yang tidak valid ya, bisa jadi kalau misalnya alat sensornya tidak presisi ya, tidak tepat ya, tidak akurat ya, bisa jadi. Ya. Dengan banyaknya data yang tersedia, perdebatan berkecamuk tentang keakuratan data di era digital. Apakah informasinya nyata atau salah? Veracity adalah kualitas dan asal data. Atribut meliputi konsistensi, kelengkapan, integritas, dan ambiguitas. Mendorongnya antara lain biaya, kebutuhan, ketelusuran, yaitu velocity. Dan karakteristik yang terakhir adalah value. Value itu ya, nilai atau harga. Value adalah masalah utama yang perlu kita fokuskan, ya, bukan hanya jumlah data yang kita simpan atau proses. Nah, sebenarnya jumlah data yang berharga ya, andal dan dapat dipercaya yang perlu disimpan, diproses, dianalisis untuk menemukan wawasan. Jadi datanya itu bisa nggak kita jadikan data yang berharga, ya itu value, ya data yang mempunyai nilai. Nah, gampangnya ya bisa kita jual. Nah, kalau gampangnya seperti itu. Tapi kadang bisa kita jual itu tidak langsung dijual ya, bisa jadi harus kita proses terlebih dahulu untuk menjadi sesuatu yang bisa kita jual. Ya kalau contohnya itu ya, mengapa kok startup itu berani ngasih diskon besar-besaran, ngasih promo besar-besaran, bakar uang itu istilahnya itu ya. Karena untuk mendapatkan data tadi, mereka mengumpulkan konsumen supaya bisa mendapatkan data. Nah, data yang mereka dapatkan itu nanti bisa diolah supaya dia menjadi value tadi ya, supaya dia bernilai, berharga. Nah, kalau dijual bisa menutup kerugian dari bakar uang tadi. Nah, itu idenya seperti itu. Nah, ya, setelah didapatkan value-nya tadi, maka periode bakar uangnya juga selesai, berhenti ya. Maka ya ada banyak startup kalau dulu sering banget ya ngasih promo-promo. Nah, kalau sekarang sudah mulai berkurang ya. Ya masih ada promo-promo, tapi promo-promonya sekarang sudah cenderung promo yang biasa, yang umum diberikan ya, bukan promo-promo yang sangat ini ya, wah gitu ya, sangat besar-besaran, itu sudah tidak ada lagi. Yaitu value. Ya, ini untuk jelasnya ada contoh-contoh velocity tadi kecepatan ya.
Mari kita contoh beberapa contoh V ini. Mari kita lihat ya. Velocity, misalnya setiap 60 detik jam rekaman diunggah ke YouTube. Jadi setiap 60 detik atau 1 jam ya, ada sekian rekaman diunggah ke YouTube. Kalau tadi saya contohkan TikTok deh, kalau sekarang TikTok lebih populer dibandingkan YouTube ya. Dalam 1 detik ada berapa video yang diupload ke TikTok gitu ya. Banyak sekali ya. Dan terus berkembang gitu ya. Jumlah data ini dihasilkan setiap menit, bahkan detik. Gitu ya. Jadi pikirkan tentang berapa banyak yang terakumulasi selama berjam-jam berhari-hari dan dalam berapa tahun. Ya, jadi kalau TikTok pun sekarang videonya yang diupload sudah banyak sekali. Gitu ya. Kalau YouTube mungkin karena sudah lama ya masih banyak YouTube. Apalagi kalau YouTube kan tidak dibatasi panjang videonya ya. Kalau di TikTok ada batasannya. Ya, jadi mungkin kalau YouTube jauh lebih banyak, jauh lebih cepat dia. Dan volume banyaknya. Setiap hari kita membuat sekitar 2,5 triliun byte data. Ini berarti 10 juta DVD Blu-ray setiap hari ya. Blu-ray itu ukurannya 50 giga, 25 giga ya. 25 giga itu yang single layer. Saya lupa ya. Ada yang 25 giga, ada yang 50 giga itu single set atau single layer, saya lupa aja. Populasi dunia kira-kira 7 miliar orang, dan sebagian besar orang sekarang menggunakan perangkat digital. Semua perangkat ini menghasilkan, menangkap, dan menyimpan data. Dan dengan lebih dari satu perangkat, misalnya perangkat seluler, komputer, desktop, atau lain-lain, kita bisa melihat lebih banyak data diproduksi. Tadi seperti saya contohkan tadi ya, kita punya smartphone kita tuh menghasilkan data terus. Apalagi kalau kita pakai perangkat ya seperti smartwatch, dia akan juga menghasilkan data juga, smart band juga ada. Ya. Kalau kita senang sepeda itu ya, senang naik sepeda juga ada ini ya, pengukur kecepatan itu yang sekarang sudah digital, bisa dihubungkan dengan aplikasi di smartphone. Ya, dia bisa menghasilkan data juga. Ya, dan banyak perangkat yang lain. Itu volume, terus kemudian keberagaman ya, variety. Kita pikirkan berbagai jenis data, teks, gambar, film, ya, suara juga ya. Data kesehatan, ya, misalnya tadi dari smartwatch atau smart band, berbagai jenis data dari perangkat yang terhubung ke internet ya, IoT ya, Internet of Things, nah, itu juga menghasilkan data. Velocity, jadi kehandalan data, 80% data dianggap tidak terstruktur dan kita harus menemukan cara untuk menghasilkan wawasan yang handal dan akurat. Ini contohnya kalau misalnya dari data Twitter gitu, atau data dari TikTok video juga sama ya. Kadang ada informasi-informasi dalam video TikTok yang diupload itu yang tidak benar. Jadi kalau di sini dikatakan bahkan 80% itu masih diragukan keandalan dan akurasinya ya. Jadi harus kita kategorikan, analisis dan visualisasikan. Ya, harus diolah lebih lanjut ya supaya bisa digunakan. Dan value, ini value yang terakhir, ini mengacu pada kemampuan dan kebutuhan kita untuk mengubah data menjadi bernilai atau berharga. Ya. Bernilai atau berharga. Nilai bukan hanya keuntungan. Ya. Mungkin tunjangan medis atau sosial atau kepuasan pelanggan, karyawan atau pribadi. Alasan utama mengapa orang menginvestasikan waktu untuk memahami big data adalah untuk mendapatkan nilai darinya. Ya, untuk mendapatkan value dari big data tersebut. Oke, nah kemudian bagaimana sih pengaruh big data ini terhadap bisnis dan orang? Banyak dari kita menghasilkan dan menggunakan big data tanpa menyadarinya. Bagaimana big data mempengaruhi bisnis dan orang? Ya, pernahkah Anda mencari atau beli produk di marketplace? Di sini saya contohkan Tokopedia ya, bisa juga Shopee atau Bukalapak atau yang lainnya gitu ya. Apakah Anda memperhatikan bahwa Tokopedia mulai membuat rekomendasi terkait produk yang Anda cari? Ya, jadi kalau Anda sering buka Tokopedia, terus sering Anda cari produk tertentu, misalnya Anda cari produk smartphone, misalnya. Anda cari produk smartphone.
Nah, maka ketika Anda buka Tokopedia pertama kali ya, aplikasi Tokopedia itu, di layar pertamanya akan muncul banyak sekali smartphone. Mengapa? Karena Anda pernah mencari produk smartphone ini, misalnya seperti itu. Anda mungkin mau mencari produk, Anda ingin beli makanan apa itu, makanan roti apa. Nah, nanti juga dia akan muncul di situ. Nah, mesin rekomendasi adalah aplikasi umum dari big data. Ya, ada mesin rekomendasi. Mesin rekomendasi ini ya dari ini ya, bagaimana dia bisa menghasilkan rekomendasi dari data tadi ya, apa yang sering Anda cari, sering Anda klik, sering Anda lihat. Kemudian dibandingkan dengan data dari orang lain yang mirip dengan Anda. Ya, yang mirip dengan Anda. Ketika Anda cari smartphone gitu ya, terus dicari orang lain tuh yang cari smartphone, biasanya dia beli smartphone yang mana misalnya. Oh, ini ada smartphone yang populer. Maka kalau ada smartphone yang populer, dia akan muncul dalam daftar rekomendasi bagi Anda. Nah, itu ya, mesin rekomendasi. Perusahaan seperti Tokopedia, Netflix, Spotify menggunakan algoritma berdasarkan big data untuk membuat rekomendasi khusus berdasarkan preferensi pelanggan dan perilaku historis. Kalau Netflix itu streaming ya, video streaming. Ada video apa yang sering Anda tonton? Nah, nanti Netflix akan menyarankan jenis-jenis yang mirip dengan video yang Anda tonton berdasarkan karakteristik Anda dan juga karakteristik orang-orang lain yang mirip dengan Anda. Spotify juga sama. Lagu-lagu apa yang sering Anda dengarkan dan seterusnya. YouTube pun juga sama, video apa yang sering Anda tonton. Nanti di halaman pertama kalau Anda buka YouTube itu akan muncul video-video yang sejenis dengan video-video yang pernah Anda tonton sebelumnya. Asisten pribadi seperti Siri di perangkat Apple menggunakan big data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang mungkin diajukan pengguna akhir dalam jumlah tak terbatas. Google Assistant membuat rekomendasi berdasarkan big data pada perangkat pengguna. Ini Google Assistant, Siri itu mirip-mirip. Sekarang setelah kita memiliki gambaran tentang bagaimana konsumen menggunakan big data, mari kita lihat bagaimana big data ini mempengaruhi bisnis. Nah, pada tahun 2011, McKinsey dan Company menyatakan bahwa big data akan menjadi basis utama persaingan yang mendukung gelombang baru pertumbuhan produktivitas dan inovasi. Ini 2011 itu lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Tahun 2013 UPS mengumumkan, UPS itu perusahaan pengiriman paket gitu ya. Kalau di sini ya mirip JNE, Si Cepat dan lain-lain gitu ya. UPS mengumumkan bahwa mereka menggunakan data dari pelanggan, pengemudi, dan kendaraan dalam sistem panduan rute baru yang bertujuan untuk menghemat waktu, uang, dan bahan bakar. Jadi data-data dari pelanggan gitu ya. Jadi pelanggan itu kalau kirim paket itu dari mana ke mana itu rutenya ya. Terus pengemudi ini ya si pengirim yang mengirimkan paket ke pelanggan itu rute mana yang ditempuh gitu. Terus kendaraan yang dipakai gitu ya. Nah, semuanya membentuk data itu. Nah, nantinya setelah diolah nanti akan ini bisa memberikan rute yang paling cepat gitu ya, sehingga pengiriman bisa lebih cepat ya, dan lebih hemat gitu. Inisiatif seperti ini mendukung pernyataan bahwa big data secara fundamental akan mengubah cara bisnis bersaing dan beroperasi. Nah, ini ada contoh kasus ya Netflix ya, bagaimana perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif. Pernahkah Anda mendengar acara Netflix berjudul House of Cards? Ini lamanya. Musim pertama dirilis 2013, hampir 10 tahun yang lalu, dan langsung menjadi hit. Pada saat itu New York Times melaporkan bahwa eksekutif Netflix tahu bahwa House of Cards akan menjadi hit, bahkan sebelum mereka merekamnya. Tapi bagaimana mereka tahu itu? Big data ya. Jadi ini contoh yang cukup ekstrim di sebuah video serial ya, House of Cards ya. Dibuat belum dibuat, tetapi mereka bakal tahu bahwa ini adalah film yang akan hit, akan banyak disukai orang. Kenapa? Karena berdasarkan karakteristik dari pelanggan-pelanggan Netflix ya. Ya, mereka tahu, oh pelanggan-pelanggan Netflix itu suka video yang jenisnya kayak gini, ya, seperti itu.
maka mereka pun membuat video seperti itu. Ini kalau contoh yang lebih mudah itu ya, kalau Anda sering buka Detik itu ya, Detik itu kalau ada satu topik berita yang populer gitu ya, maka mereka akan membuat berita-berita yang sama dengan topik tersebut ya. Mereka akan jadi halaman Detik akan dipenuhi dengan berita-berita yang topiknya populer tadi. Walaupun kalau diklik ya isinya paling cuma sealinea aja ya, alinea yang lain itu sama proses informasinya dengan berita sebelumnya. Jadi informasi barunya itu minim sekali. Ya, informasi barunya minim sekali, cuma ulang-ulang aja isinya. Ya, tapi ditambahkan karena kecenderungan orang ya, kalau dia sudah suka satu topik gitu ya, maka dia akan cari berita-berita yang setopik dengan, misalnya kalau sekarang ini yang lagi ramai MotoGP itu ya, MotoGP di Mandalika. Nah, ketika Detik tahu, oh ini lagi disukai nih topik ini, maka dia akan membuat banyak sekali berita mengenai MotoGP ya, walaupun dalam satu artikel itu informasi barunya paling cuma satu kalimat aja informasi baru. Kalimat-kalimat lainnya ya cuma ngulang-ngulang aja dari artikel-artikel yang sebelumnya ya. Yang saya seperti tapi diperbanyak itu beritanya. Ya, itu akan punya kecenderungan untuk diklik oleh banyak orang. Ya, sama ya, Netflix juga triknya seperti itu. Netflix punya banyak data. Netflix mengetahui kapan saat film ditonton. Jadi jam yang paling bagus itu jam berapa. Nah, orang kebanyakan nonton jam berapa. Maka ada namanya prime time gitu ya. Prime time itu jam-jam orang banyak nonton. Netflix mencatat saat pengguna menjeda, mundur, dan maju cepat. Jadi ini juga dicatat ketika orang ada yang pause gitu ya, atau mengulangi gitu ya, mundur dia akan mengulangi lagi, ada skenario yang diulangi, adegan yang diulangi gitu ya, atau ada yang di forward, dilewati. Jadi akan dicatat apa kejadian-kejadian apa yang diulang-ulang ya, kejadian apa yang di skip ya, dilewati gitu ya. Netflix memiliki peringkat dari jutaan pengguna serta informasi tentang pencarian yang mereka buat. Dengan melihat semua data besar ini, Netflix tahu bahwa banyak penggunanya telah men-streaming karya David Fincher dan film yang menampilkan Kevin Spacey selalu berhasil dengan baik. Dan si Netflix ini tahu bahwa House of Cards versi Inggris juga berhasil dengan baik. Netflix juga tahu bahwa orang yang menyukai Fincher juga menyukai Spacey. Nah, ini kalau digabungkan, maka hasilnya pasti akan baik juga ya, Fincher dan Spacey. Semua informasi ini menunjukkan bahwa membeli seri akan menjadi taruhan yang baik bagi perusahaan, dan kenyataannya memang begitu. Dengan kata lain, berkat data besar, big data ini ya, Netflix tahu apa yang diinginkan orang sebelum mereka melakukannya. Ya, itu contoh untuk Netflix gitu ya. Contoh yang lain ya, e-commerce di Tiongkok ya. Sekarang mari kita tinjau contoh lainnya. Kejenuhan pasar dan pelanggan selektif akan membutuhkan perusahaan e-commerce Tiongkok untuk memanfaatkan big data dengan lebih baik untuk mendapatkan pangsa pasar. Perusahaan harus membujuk pelanggan untuk berbelanja lebih sering, melakukan pembelian yang lebih besar, dan membeli dari kategori belanja online yang lebih luas. Ya, ini ya sama kayak di e-commerce di Indonesia itu ya. Ada banyak e-commerce di Indonesia ya. Tujuannya juga sama ya. Persaingannya ketat dan mereka menginginkan supaya pelanggannya itu berbelanja terus, makanya ada promo-promo terus tiap bulan. Pemain e-commerce sudah memiliki alat untuk melakukan ini seiring dengan pertumbuhan belanja digital. Jadi mereka sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan promo. Pemain terkemuka sudah menggunakan data untuk membangun model yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat retensi dan pengeluaran per pelanggan berdasarkan data Iniaga. Mereka juga mulai mengadopsi penetapan harga dan aktivitas promosi yang didukung analitik. Tujuannya supaya pelanggan itu terus berbelanja secara rutin. Nah, ini ada juga Internet of Things. Internet of Things mengacu pada peningkatan eksponensial perangkat yang terhubung. Ini sudah ada banyak sekali Internet of Things ya. Kalau sekarang sudah ada smart home, perangkat-perangkat itu sudah saling terhubung. Nah, kita bisa nyalakan lampu pakai HP misalnya. Kita bisa mengontrol TV pakai HP. Nah, itu semuanya sudah terhubung. Itu menunjukkan bahwa banyak jenis data produk saat ini akan terhubung ke jaringan atau ke internet. Misalnya lemari es, mesin kopi, atau bantal. Ya, bantal ini
ini ya, mengatur kehangatan bantal gitu. Kalau udaranya dingin ya bantalnya dibuat hangat. Kalau udaranya panas, bantalnya dibuat dingin ya, seperti itu. Koneksi lain dari IoT disebut wearable dan mengacu pada item pakaian atau hal-hal lain yang kita kenakan yang sekarang terhubung seperti smartwatch gitu ya, atau smart band. Item ini termasuk Fitbit, Apple Watch, sepatu lari Nike baru yang mengikat tali sepatunya sendiri. Nah, ini semua ini akan menghasilkan data ya, yang nantinya akan menjadi big data tadi. Ya, itu materi hari ini mengenai pengantar big data ya. Jadi kita sudah pelajari dari definisinya big data itu apa, karakteristik big data itu apa saja, terus bagaimana pengaruh big data itu terhadap bisnis dan terhadap orang. Nah, kuliah kita nanti sebenarnya akan mempelajari lebih detail big data tadi ya. Kalau dari hari ini cuma secara sekilas, pada pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi secara mendetail. Terus kemudian ya ada ini juga bagaimana cara pengolahan, bagaimana cara menganalisisnya.